Saya dulu sebetulnya tidak ingin jadi tentara Wih, gitu. Dulu gimana tuh tuh ceritanya itu? Bisa jadi tentara itu? ya karena dulu saya begitu mau masuk SMA dari SMP 2 itu, Mm-mm. saya pindah dulu ke Bandung. Persiapan Oh. lah supaya nanti lebih enak gitu dari Bandung kan ya. Sedang tidur gitu diajak daftar Akabri, apa-apaan nih saya bilang. Heeh. Jadi persyaratannya udah lengkap tuh, sementara saya cuma bawa KTP gitu. Mm-mm. Nah begitu masuk di ledeng itu pendaftarannya, beliau Mm-mm. diproses tuh. Mm-mm. Saya ditanya sekarang saya tahu bahwa itu pangkatnya Sersan Mayor gitu ya. Mm-mm. Dulu mah nggak tahu apa-apa tentang tentara. Tentang pangkat Loh itu. yang satunya nggak daftar katanya gitu. Hmm. Enggak pak gitu kan. Saya loh daftar aja. Kayak saya bilang nggak bawa apa-apa gitu kan. Heeh. Punya KTP? Punya. Yuk KTP-nya sih. Jadi saya daftar tuh hanya pakai KTP. Nanti Heeh. persyaratannya menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Ekbis Banten dimanapun berada. Semoga tetap sehat dan dalam kondisi aman, baik keluarganya, sahabatnya, dan pekerjaannya. Amin. Telah hadir di studio, narasumber kita adalah seorang eh, mantan tentara, mantan prajurit Angkatan Laut. Di sini adalah berpangkat kalau di Angkatan Darat Brigadir Jenderal ya. Ya. Kalau di Angkatan Laut Laksamana. Laksamana Eden Gunawan. Beliau adalah prajurit Angkatan Laut. Angkatan tahun berapa itu, Pak Jenderal? Lulusnya tahun 1984. Jadi 1984. kalau di Akabri, di Hmm. lingkungan kami tidak masuknya yang dilihat, Hmm. tapi keluarnya, Keluarnya ya. lulusnya. Dan ini sudah luar biasa, menyempatkan waktu, mengatur waktu untuk tampil di podcast Ekbis Banten. Karena ada satu misi yang memang Sobat Ekbis harus tahu siapa jenderal kita ini. Nah, ini nanti secara perlahan beliau akan memperkenalkan profil pribadinya, dari mana beliau, latar belakang keluarga, cek Sunda nama asli itu ya orang Banten gitu ya. Tentu Ya, nanti ya. akan bicara soal bagaimana membangun Banten, saya kira begitu. Tapi kita tidak kalah penting bahwa profil latar belakang beliau selaku mantan tentara, mantan prajurit yang digembleng ya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dulu Akabri namanya. Akabri namanya dulu. Sekarang sudah spesifik Ya, masing-masing AAL kepolisian, namanya ada aku. Akpol, kalau tentara ada Ya, Akmil gitu ya. Akmil, AU, AL. Tentu ini di tahun-tahun zaman pimpinan Pak Harto. Saya kira mungkin ya namanya akademi sama saja mungkin ya. Sama-sama. Cuma mungkin nuansanya Ya, karena waktu itu masih minim media, sehingga mungkin kebanggaan, mungkin komitmen, mungkin eh, spiritnya ya. luar biasa. Nah ini silakan nanti Pak Jenderal, profilnya, nama lengkap, biar Sobat Ekbis mendengar langsung nih dari apa namanya, apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal, sehingga clear. Namanya Siap, siap. siapa, orang tua dari mana, bila perlu lahir di mana. Ah, Nah, siap. walaupun di tentara tentu ada peluang-peluang akademik, misalnya doktor. Karena kan sekarang banyak nih. Ya, Kalau yang udah bintang 1 tuh rata-rata gelarnya juga ada yang PhD, ada yang doktor gitu. Monggo Pak Jenderal, silakan memperkenalkan diri secara utuh. waduh. Ini cukup panjang nih, Bro. Oh, jangan diperpanjang, dipadatkan saja tapi Ya, ya, mengenai. ya, ya. Dipersilakan. Ya. Terima kasih Hmm, Kang Ali, siap. para pemirsa sekalian Hmm, dimanapun berada. hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dicangking ini sama Kang Ali ke studio di Ekbis Banten. Exbis Banten. Hmm, Yang saya juga kaget juga nih, waduh. hmm. Di Banten ini ternyata juga maju gitu ya. Hanya memang kalau
bidang media ini nyumpet gitu tempatnya. Wah, Iya. tapi Kalau di pinggir jalan ketabrak nanti. iya, ya bersyukurlah saya Hmm. merantau ke sana kemari gitu ya. Hmm. 2015 kembali ke Banten, ya. Banten. Alhamdulillah. Jadi saya dulu sebetulnya tidak ingin jadi tentara Wih, gitu. Dulu gimana tuh tuh ceritanya itu? Bisa jadi tentara ya itu? karena dulu saya begitu mau masuk SMA dari SMP 2 itu, Hmm. saya pindah dulu ke Bandung. Persiapan Oh, lah supaya nanti lebih enak gitu dari Bandung kan ya. karena pilihan fakultas universitasnya banyak di sana ya. Ya, di sana lebih banyak dan Hmm. setiap sekolah memiliki peluang lebih besar. Ya, Hmm. seperti di sekolah saya SMA saya itu hampir ya hampir 75% termasuk perguruan tinggi di Perguruan Bandung tinggi, ya, perguruan betul. tinggi top ya di Bandung Hmm. maupun di beberapa tempat di luar Jawa ya. Betul, betul. Zamannya dulu Skalu Perintis ya, Hmm. Perintis 2 kalau itu. Saya juga alhamdulillah mendapatkan Perintis 2 Hmm. tapi tidak diambil ya waktu itu. Jadi tidak diambilnya ada cerita sendiri. Jadi ketika saya Hmm. menunggu gitu ya, Hmm. ada teman saya namanya Komjen Arif Wahyunadi itu. Oh, Sekarang ya, dulu masih teman sekelas di SMP 2, SDL 2 gitu ya. sama-sama bintang ya. Ya di Bandung kebetulan di Hmm. SMP 1, saya di SMA Belitung kan. Hmm. Sedang tidur gitu, diajak daftar akabri, apa-apaan nih saya bilang. Hmm. Ya namanya temen ya saya nganter aja lah Betul, gitu ya. betul, Nah betul. beliau sudah daftar karena emang dari SD dia sudah bercita-cita Persiapan pengen ya. jadi akabri. Jadi persyaratannya udah lengkap tuh. Sementara saya cuma bawa KTP gitu. Hmm. Nah begitu masuk di ledeng itu pendaftarannya beliau diproses tuh. Hmm. Saya ditanya sekarang saya tahu bahwa itu pangkatnya Sersan Mayor gitu ya. Hmm. Dulu mah nggak tahu apa-apa tentang tentara. Tentang pangkat Loh itu. yang satunya nggak daftar katanya gitu. Hmm. Enggak pak gitu kan. Saya loh daftar aja. Kayak saya bilang nggak bawa apa-apa gitu kan. Hmm. Punya KTP? Punya. Yo KTP-nya sih. Jadi saya daftar tuh hanya pakai KTP. Nanti Hmm. persyaratannya menyusul. Jadi Dan besok itu juga menghantar teman gitu. mengantar teman. Dia aja Iya, besoknya iya, iya, sudah iya. dibawa truk tentara itu ke Cimahi, Dustira. Ya alhamdulillah lulus ya. Hmm. Kemudian tes renang segala macam. Ya ada sejarah renang itu dulu saya berbisanya di Kalibanten. Ya. Hmm. Dan pernah jadi juara se-Jawa Barat di Kalibanten. Pramuka Banten. Se-Jawa Barat waktu itu. Banten belum provinsi. Belum ada istilah Banten dulu Belum ya. ada. Serang dulu. Serang aja Iya, dulu betul. itu. Juara 1 di Cibodas waktu itu kompetisinya. Tapi Ngomong-ngomong kan, nih Pak Jenderal ini Bantennya di mana nih Pak Jenderal? nah kalau Banten orang tua saya dari ibu saya dari Cipucang. Cipucang. Ya keturunannya di sana ya banyak sampai sekarang mungkin. Kalau dibilang siap desa itu saudara ya saudara semua sepertinya Betul, sekarang itu. Di Citurup, di Banjar, Di di keluarga Cihasem. asli Cipucang. Ya bapak dari Pandeglang, Pandeglang. dari Cihasemnya. Ciasem. Cipucang, Cihasem. Terus Cuma cerita pindah ke Jawa Barat ke nah Bandung itu gimana tuh? orang tua saya itu kan seorang pendidik dosen ya. Ya Hmm. ketika ingin menata karirnya juga dengan situasi politik pada saat itu kan macam-macam ya. Mulai dari zaman Awal-awal Belanda, Orde zaman Baru ya. Jepang, sampai ke gerakan G30S juga Betul. kan itu kan orang berputar gitu ya, Berputar. mencari kesempatan. Hmm. Jadi kakak saya 3 orang di Banten dilahirkan, nomor 4 di Tangerang, terus dari saya di Bandung, saya dilahirkan di Bandung gitu. Betul, betul. Karena ayah saya itu dosen pertama dari IKIP tahun IKIP. 57 sekarang itu. UPI lah ya. Ya dulu tuh FKIP Betul. di Unpad, tapi Unpad. kan misah jadi IKIP. IKIP waktu itu kan. Nah, 57. Saya 60 lahir di sana. Tapi setelah itu SD kelas 2 saya udah pindah lagi ke Cipucang. Di sana terus ke Serang lagi karena Serang ayah lagi. saya ditugaskan menjadi Dosen. dosen di IKIP Extension Serang. Kelas jauh lah kalau dulu. Ya, kelas jauh. Itulah ceritanya kenapa saya dilahirkan. Iya. Tapi ya begitulah ceritanya. Akhirnya saya ke Jakarta, ke Bandung lagi sekolah SMP dan itu. Kenapa saya dinas di mana itu Jenderal? Jadi setelah lulus Akabri itu. Ya, setelah lulus Akabri itu saya belum jadi begitu mau ke Magelang saya baru laporan ayah saya. Iya. Ya kaget juga gitu kan.
Jadi setelah mau berangkat baru ngasih tahu kalau lulus gitu ya. Iya, dikiranya saya Main-main ke gitu kan. ya di IPB atau di ITB gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi kan saya nggak meneruskan, akhirnya perintis 2 saya Mhm. stop gitu loh. Saya tes di ini Oh, nggak di masuk universitas ya juga di tes universitas juga. tes ya, tapi di perintis 2-nya masuk. Hmm. Karena di sana 3 besar itu tiap kelas boleh masuk perintis 2. Ya alhamdulillah waktu juga saya masuk di ini ya. Mhm. Ya masuk ke sana ya masih anulah Kaget itu. Gimana ekspresi orang tua? ya gimana nggak kaget ya. Tapi setelah dipanggil gitu oleh Danjen waktu itu, Danjen Akabri itu alhamdulillah nilai saya tuh cukup bagus gitu ya. Memenuhi Cukup syarat. bagus, kaget juga dia. Ini kok terutama di bidang Renang tadi ya? matematik segala macam itu, kamu kok masuk Akabri nggak masuk ini aja gitu loh. Ya saya bilang saya sudah di sini siap. Iya, iya, iya. Ya jadilah Nah, tentara gitu kan. lulus Karena tahun 85. ya diberitahu oleh pengasuhnya bahwa jadi tentara itu bukan bisa saja nanti kuliah di UGM, di Hmm. ini. Wah, saya semakin semangat tuh, berarti Hmm. jadi tentara juga jadi kuliah juga kan Sarjana gitu gitu, kan? sarjana juga gitu. Iya, 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 iya. Dinas pertama kali di mana itu, Jenderal? Saya angkatan laut ya. Hmm. Jadi angkatan laut harus di kapal. Akabri itu harus di kapal ya. Kapal ya. Ya, kebetulan saya memang jurusan saya elektronika Hmm. ya. Jadi saya mendalami tentang peperangan elektronika, tentang persenjataan, peluru kendali, senjata, juga masalah-masalah instrumen yang ada di kapal perang. Jadi cukup lama sepertinya berada di laut ini ya, apa di kapal laut ini. Ya, betul. Di laut. Ya, kalau ukuran angkatan laut sebetulnya saya termasuk tidak lama, hanya 12 tahun. 12 tahun. Yang lain tuh ada yang 20, Oh. 25. Komandan-komandan kapal itu 20, Setelah 12 tahun dulu kemana? Ke darat? Ya, saya di darat, Pangkalan? di pangkalan, Hmm. di staf logistik. Kapal Ya, logistik. di staf logistik. Kemudian juga macam-macam karena elektronika ini dibutuhkan di mana-mana. Menjadi di Puskodal juga pernah. Saya di Badan Perbekalan TNI juga pernah. Kalau di luar TNI, ya di Kemlu karena saya ditugaskan sebagai atase pertahanan di Australia. Australia. Kemudian juga di kebetulan di di BIN. Pernah ke Eropa? Ke Eropa sering sebetulnya. Nggak dalam penugasan atase pertahanan itu? Oh, atase pertahanan itu kalau sedang ada Misi khusus saja? misi khusus atau rapat. Rapat khusus. Ya, dulu sempat juga ke Inggris ya, ke Inggris ya. tapi di Cranfield University. Tapi waktu itu karena situasi negara sedang ini saya ditarik lagi. Ditarik lagi. Jadi perjalanan ketentaraan ini sudah melekat dalam hati dan jiwa ini ya. Iya, iya. Ngomong-ngomong punya putra berapa, putra putri berapa ini Pak Jenderal? Putra saya 2. 2. Ya, laki Ada yang semua. mengikuti jejak Pak Jenderal? Tidak ada. Tidak ada. Dua-duanya di Australia ya. Satu sudah nikah dengan Satu orang masih Australia, sekolah. satu masih udah kerja juga. Udah kerja. Anak-anak saya udah umur satu 31, yang satu 32. Pendek Sudah saya. punya cucu 1 lah. Luar biasa. Jadi sepertinya Punya cucu 1 warga negara Australia karena lahirnya di sana. Paspornya saya lihat Australia. Iya, iya, iya. Jadi kalau bicara kesibukan dengan keluarga sudah nggak terlalu sibuk kelihatannya nih. Ya, oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang sekarang saya lakukan lebih banyak di kepentingan di bidang sosial sosial ya. luar biasa. Tentu banyak cerita dalam suka duka seorang perwira, seorang prajurit, apalagi laut kita itu kan lebih luas daripada daratan. Ya. Nah, seorang jenderal bagaimana memberikan pengetahuan kepada kita nih, Pak Jenderal, tentang potensi kekayaan laut kita ini, terutama di Banten ini kan dikelilingi pesisir dari selatan sampai utara ini. Ya. Itu gimana Pak Jenderal? Oh, ini bicara laut menarik ya. Jadi angkatan laut kalau di Amerika namanya Navy, kalau di luar di Navy. Angkatan darat Army, Air Force. Angkatan laut itu ada tugas khusus yang universal internasional. Tugas pertama adalah pertahanan.
pertahanan ya. Yang Terhadap kedua, negara ya, di mana dia bertugas ya. ya, pertahanan negara. Hmm. Yang kedua adalah keamanan. Keamanan tentara itu menjadi penyidik. Penyidik. Iya, penyidik di laut. Jadi kalau ada kapal-kapal liar itu, ya, itu kewenangannya Angkatan Laut ya? Angkatan Laut ada kewenangan di situ. Selain institusi lain ada 14 institusi yang terlibat di sana. Mulai dari kejaksaan, kehakiman, polisi, ya Bakamla sekarang itu ada di sana semua. Tapi paling terdepan adalah Angkatan Laut ya? Angkatan Laut karena Angkatan Laut bisa menjangkau sampai ZEE 200 nautical mile. Dengan di perbatasan dengan negara lain. Ya. Nah, infrastrukturnya lebih siap gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah tugas diplomasi. Angkatan Laut diplomasi. Jadi kalau Angkatan Laut keliling dunia itu bukan jalan-jalan, itu diplomasi. Dan itu bebas visa enggak? Enggak juga, bukan itu. Bukan itu ya. Bukan bebas visa, jalan-jalan ke luar negeri melintasi berbagai macam. Itu dalam rangka kunjungan persahabatan. Diplomasi. Kalau misalnya punya kapal gede dengan persenjataan yang hebat, itu diplomasi. Nih, gua punya kapal yang hebat gitu loh. Lo jangan macam-macam sama gua, kan gitu. Jadi secara langsung ngasih tahu kan? Ngasih tahu. Lo jangan macam-macam, ya, lo juga punya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bawa kapal-kapal PT PAL misalnya, juga diplomasi dagang. Kalau kamu mau beli kapal perang, datang ke Indonesia gitu. Mana coba lihat speknya gitu kan. Iya. Kalau dulu waktu Taruna naik Dewa Ruci, ya sekarang Bima Suci. Itu dalam rangka latihan. Latihan namanya pelayaran astronomi. Pelayaran ya tidak menggunakan alat-alat modern, tapi menggunakan dan itu melintasi bintang, bulan, bagaimana menentukan posisi di laut gitu. Dan itu melintasi samudra ya? Harus. Bukan hanya selat ya? Harus ke Pasifik, ke Atlantik, kemana, dan itu memang kadang-kadang dicarikan daerah-daerah yang rawan dengan ombak gede lah, supaya nanti kuat dengan orang. Luar biasa. Dididiknya. Dan itu berada di laut dengan kapal-kapal tentara itu kurang lebih 12 tahun. Ya. Tapi dalam usia muda ya. Usia muda. Ketika usia lanjut lebih banyak pada penugasan-penugasan oleh angkatan ataupun oleh negara ya. Ya. Nah, dari kacamata seorang perwira Angkatan Laut, Pak Jenderal, kan namanya perwira. Kalau perwira itu sepemahaman saya, mau di laut, mau di darat, mau udara, tentu kelas pemahamannya adalah sudah masuk pada level tokoh bangsa. Artinya ilmu pengetahuannya tentang nasionalisme, tentang pertahanan bangsa dan negara itu sudah lemhanas kali ya. Itu gimana coba melihat peta Indonesia secara spesifik Banten nih, Jenderal? Kembali ke pertanyaan sebelumnya ya, tentang potensi Banten. Betul, laut ya, dengan hampir 600 km nih ya. Luas pantai, panjang pantai kita itu hampir 600 meter. Hanya 600 km. Daerah itu ya, hanya terpotong daerah Sukabumi. Ya, dari Bayah sampai ke sana. Teluk Naga. Itu hampir 565, saya lupa angkanya persisnya ya. Tetapi itu sebagian besar sudah dikuasai oleh korporasi, oleh kepentingan nasional juga. Ada pelabuhan, ada tempat-tempat daerah pertanian ya. Tapi Angkatan Laut masih punya dong. Angkatan Laut di Banten ini Teluk Naga satu. Ya, itu pos-pos kecil, kecil ya. Hanya juga pangkalannya perlu diperbesar sebetulnya. Jadi saya melihat pangkalan Angkatan Laut di Merak itu terlalu kecil ya. Harusnya Banten ini kalau kita lihat sejarah zaman dulu, betul. Ini bagi kekuatan Angkatan Laut di sini. Jadi tempat strategis itu Banten selain Batavia, karena karakteristik lautnya mirip-mirip ya. Teluk Banten sama Teluk Jakarta itu mirip. Ya. Dan itu dulu memang kan yang namanya Portugis datang ke sini. Iya. Batavia ini. Ya. Bahkan Jepang mendaratkan kapalnya itu di Teluk Banten. Betul Banten. Ya. Itu tandanya bahwa kita secara geografis memiliki tempat yang strategis. Apalagi ada Selat Sunda. Ya. Di selatannya dengan Laut
internasional. Nah, kembali ke potensi. Potensinya gimana coba? Potensi perikanan di selatan itu dulu saya pernah nangkep kapal-kapal dari Taiwan, dari Oh, Thailand. di selatan itu. Weh, ada. Karena nelayan kita di zaman-zaman itu nggak bisa ngakses ke sana ya, Pak Jenderal? Ya, sampai sekarang kan Terbatas. nggak akan sampai ke sana, Pak. 200 nautical mil. 200 itu kali 1,8 kilometer, berarti 380 kilometer. Paling nelayan kita sampai ke 100 kilo lah, 50 kilo. Sarana kapalnya yang tidak Ya, memadai ya. kehabisan bensin nanti. Dan dia nggak lama-lama, 1 hari 2 hari pulang. Taiwan itu ya. Enggak, nelayan kita. Kalau mereka berbulan-bulan, Mbak. Karena logistiknya siap. Logistiknya siap dan disupport oleh Negara. motherboardnya, mothershipnya. Oleh bosnya. Iya, oleh ya. Ini dikirim itu. Logistik. Ya. Nah, itu pernah dihitung. Saya nangkep itu ada 9 palka, ukurannya sekitar 30 meter ya. Panjangnya. Lebarnya. Ya, kita wawancara gitu. Kamu kok sampai ke sini gitu. Waktu itu bukan di sini, di Natuna. Penuh full gitu. Pak, saya datang ke sini 2 kali saja saya sudah bisa beli kapal yang seperti ini satu lagi. Kata dia. Iya. Kalau pada saat itu harganya 15 miliar gitu ya. Sekali untungnya itu berangkat. Jadi berapa ton? 2 kali ya. Ya 9 palka kali 100 150-an ton. 2 kali tapi berangkat ke beli kapal itu. Ikan-ikannya ikan berkualitas tinggi. Oh, ikan-ikannya tuh ekspor ya. Kakap sebesar badan saya sekarang. 150 kilo, 100 kilo paling tidak. Tuna. Kakap, terus kerapu. Tuna. Ya, yang lainnya udang yang kecil-kecil. Tapi 3 itu. Dan biaya untuk pengadaan teknologi kapal ya pencari ikan sekelas itu investasinya mahal itu. Ya, pasti mahal. Tapi kalau bicara negara atau pemerintah Provinsi Banten bisa itu. Menurut Pak Raminda Nuri, mantan Menteri Kelautan ya. Betul. Pernah kita bicara di provinsi. Kita perkumpulan orang Banten waktu itu mengundang beliau untuk bicara gitu ya. Salah satu di antaranya kajian beliau adalah kalau sumber daya laut ini diberdayakan secara optimal ya. Paling tidak 10.000 triliun dapat dari laut doang. Dari laut doang gitu. Ya. Iya. 10.000 triliun dari laut doang gitu ya. Sekarang APBN berapa sih? 3.000. Iya, 3.000. Ya, dari laut aja udah selesai gitu. Bahkan 3 kali lipat. Ada surplus. Iya. Berarti gaji pegawai yang tadinya sekarang 10 juta bisa 30 juta. Yang tidur aja tuh bisa dapat gaji itu. Itu dari laut. Dari laut saja. Laut pun itu hanya ikannya. Belum yang lain. Mineral. Luar biasa. Terus macam-macam ada di sana. Itu dari laut ya. Belum dari minerba kalau Indonesia gitu kan. Betul. Di selatan tuh banyak minerba. Batu bara, mas, timah. Dan itu pasti ada rare earth-nya. Betul. Ya. Yang namanya logam langka itu. Ada uratnya. Logam langka yang itu untuk teknologi litium, untuk baterai, HP, untuk satelit. Itu anti peluru termasuk. Wah, anti peluru lain lagi. Enggak, itu untuk teknologi tinggi. Ya? Tanpa barang-barang itu, satelit nggak akan bisa ke atas. Luar biasa. Ini baru bicara soal ini potensinya besar. Laut. Baru laut itu udah segitu gitu. Ya. Apalagi yang lainnya. Tapi kalau bukan Pak Jenderal yang bicara ini orang nggak, masa iya sih gitu. Berhubung nih Pak Jenderal memang prajurit laut gitu ya. Jadi nggak bisa dibantah ini potensi ini. Hanya memang zaman Pak WH kemarin juga kan bilang bahwa belum ada pemikiran untuk mengeksploitasi tentang laut gitu ya. Jadi emang nggak ada gitu. Hanya sekarang dimanfaatkan oleh swasta ya, hanya untuk tambak udang gitu misalnya. Harus ada kemauan dari kepemimpinan yang ada. Ya. Dan itu bukan hanya kemauan, tapi betul-betul paham dan kemudian menurunkan tim ahli yang paham. Bahan dari laut itu gratis semua. Nggak harus beli. Betul. Nangkap ikan apa harus beli ikan kan nggak? Beli, betul.
Tinggal siapin solar saja. tinggal siapin solar sama pancing gitu kan. Ada kemauan bergerak. Betul, betul. Tapi memang yang namanya Kebijakan, teknologi di laut itu butuh investasi. investasi yang ya lebih tinggi ya. Yang kedua memang sumber daya manusia ya harus kuat di laut ini. Kalau nggak gitu nggak bisa. Nggak Ya, bisa, betul. ya harus disiapkan. Berarti kalau lihat potensi ekonomi di laut dengan kekayaan lautnya ya, lu bicara ikan. Ya. Sekarang sedikit bergeser ke daratan ini, Pak Jenderal. Laut segitu, asumsinya kalau menurut kajian Pak Rohmin kan pakarnya nih. Ya. Nah sekarang asumsi potensi ekonomi di darat, tidak bicara pertanian ya, jelas Banten sudah ada industri. Ya. Seperti Ya. apa Pak Jenderal? Itu darat. Sebelum ke darat, tadi pertanyaan yang sebelumnya mengatakan tentang keperwiraan saya. Betul, betul. Jadi itu. Semua yang direkrut menjadi taruna akabri, betul, memang disiapkan untuk jadi pemimpin. Betul, betul. Ya, paling pemimpin paling rendah di Angkatan Darat itu dia jadi komandan peleton. Komandan peleton itu membawa sekitar 30 orang gitu ya. Dan itu udah yang di bawahnya juga udah orang pilihan. Ya, artinya bahwa memang Disiapkan. kami disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Betul. Alhamdulillah, saya sudah melewati sekolah umum sudah lunas gitu ya. Sekolah untuk kepemimpinan nasional juga sudah lunas. Ya. Saya banyak sekolah di Australia, di Amerika, di Singapura, di Jepang, di Korea. Dan terakhir saya sengaja memilih Lemhanas di Cina. Di Cina. Ya. Karena sesuai amanat Nabi kan. Betul. Ya. Harus karena kalau itu aja nggak ada yang tahu tentang Cina. Betul. Gitu. Sehingga kajian tentang Cina saya di sana 10 tahun. Alhamdulillah dapat banyak ilmu baru, bukan ilmu baru tapi ada pengetahuan-pengetahuan yang memang kita butuh cara-cara tertentu yang memang dimiliki oleh Cina ya. Karena kalau kita belajar barat terus nih berbeda. Jadi kalau bicara tentang barat dengan Cina ya saya kombinasi aja lah. Betul. Lebih fleksibel. Iya, di dua negara itu sama-sama punya teknologi yang cukup kuat. Ya. Nah, dan itu kita sebagai bangsa yang bebas non-blok gitu kan? Ya. Ya kemana saja harus bisa ngambil itu ya. Ya. Kalau kembali ke darat tadi ya. Sekarang ke darat. Pertanyaan di darat ini memang habitat manusia kan ada di darat ya. Jadi tadi bicara tentang laut itu bukan habitatnya manusia. Artinya kalau di laut sudah dikuasai dengan potensi ekonomi sebesar itu, apalagi di darat gitu kan. Makanya A.T. Mahan salah satu ahli kelautan laut, ahli maritim dunia itu mengatakan kalau ingin menguasai dunia kuasai laut. Betul. Kenapa Amerika sekarang menempatkan 7 armada di seluruh dunia? Ya untuk menguasai dunia. Jadi under control semua. Jadi kalau ingin menguasai dunia, kuasai laut. Nah, sekarang kalau ingin menguasai Nusantara, ya lautnya harus dikuasai gitu pesisirnya harus dikuasai. Ya pesisir, ya laut teritorial, laut internasional, laut zona ekonomi eksklusif harus dikuasai. Bukan hanya sekedar dikuasai, juga harus dikendalikan dan dimanfaatkan. Percuma dikuasai saja, diklaim saja, tapi yang menikmati orang luar. Seperti sama sekarang saja. ini kan, ikan-ikan Natuna itu ya. Ya di Natuna, ya di selatan. Luas kita ini, luas di daerah timur masih banyak yang pencuri klaimnya ada di kita, tapi pemanfaatnya orang lain. Nah itu ada. Betul. Gimana peran angkatan laut di sana harus besar. Betul. Kita karena dari dulu kita wawasannya ke darat ya nggak bisa. Laut itu ketika digedekan biayanya di laut itu pasti gede gitu. Betul. Ketika kali lipat ya? Bisa 10 kali lipat. Betul. Ketika gede orang tuh mikirnya wah itu korupsi gitu. Waduh, nggak bisa. Kalau orang dicemplungin di laut butuh air segelas, ya. Kalau nggak minum ini mati gitu. Betul. Semiliar pun dibeli. Jadi perbandingannya itu bisa 10 kali lipat, bisa 20 kali lipat. Iya. Iya. Jangan heran kalau di laut itu harga-harga memang lebih mahal. Baik Pak Jenderal, kalau lihat latar belakang, kompetensi dan pengalaman ini sangat mumpuni Pak Jenderal.
Mumpuni apa nih? mumpuni. Nah, Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sekolah, untuk mendapat pengalaman segala macam. Alhamdulillah. Terus kira-kira dalam tentu kan namanya orang mengabdi gitu kan, Yeah. ada yang struktural, ada yang kultural. Arti yang struktural itu yang menarik. Yeah. Nah, ini musim-musim pemilu nih Pak Jenderal. Wah. Kira-kira tertarik gak? Atau kalau bahasa panggilannya, lalu dengan potensi, tantangan, peluang sejauh ini. Kira-kira Pak Jenderal siap nggak menjadi bagian daripada mengubah Banten ini menjadi lebih baik? Sejak dilahirkan dari Akabri, untuk menjadi pemimpin di mana saja siap gitu. Luar biasa. Ya. Kan masalahnya sistem. Ya, memungkinkan sistem tidak, memungkinkan tidak kan gitu ya. Kalau memungkinkan ya memungkinkan juga gitu kan. ya. Karena ada sistem yang semua orang juga bisa gitu kan. Ya. Ya alhamdulillah dalam hal ini gitu ya. Dari beberapa tokoh masyarakat, dari FSPP, dari Perkumpulan Orang Banten, dari Persatuan Insinyur Indonesia, dari Pejuang Siliwangi Indonesia, di mana saya juga di sana sebagai penasehat, sebagai bermacam-macam jabatan di tempat seperti itu, ada 12 organisasi ya. Why not gitu? Kenapa tidak? Gitu. Iya. Berarti intinya Pak Jenderal siap nih kalau jadi gubernur nih? Harus siap gitu. Masa gak siap gitu loh. Itu pun ngomong-ngomong ngikutin siap. Itu kan gitu. Yang penting memenuhi persyaratan. Iya, memenuhi persyaratan. Apalagi sudah persyaratan politis kan. Ini karena bicaranya politik, kira-kira ngomong-ngomong siap ini. Jangan-jangan sudah ada yang bisik-bisik nih petinggi partai ini. Pak Jenderal, Pak Jenderal naik, maju aja Pak Jenderal gitu. Kira-kira sudah ada ini yang bisik-bisik nih Pak Jenderal? Ya sudah ada, tapi kan saya tidak akan buka di sini. Nanti kasihan nanti. Iya, siap. Karena harus ada dulu baru ngomong. Betul. Kan gitu. Tapi ini politis itu dinamis katanya. Ya. Iya. Ya itu semua tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimanapun juga ya. Tentu. Ya artinya kita sebagai warga masyarakat Banten dengan banyaknya tokoh-tokoh yang kompeten di bidangnya dan memadai, memenuhi persyaratan, tentu kan menjadi anugerah tersendiri Pak Jenderal. Sehingga pilihan itu tidak satu. Ada potensi untuk mencari yang lebih baik dari yang baik-baik gitu. Iya, betul. Saya tidak mengatakan tidak baik, dari yang baik-baik mencari yang lebih baik gitu. Nah, seandainya ini andai-andai aja Pak Jenderal. Seandainya Pak Jenderal ditakdirkan misalnya, entah lewat apa gitu ya, tiba-tiba jadi gubernur gitu. Kira-kira apa langkah-langkah yang mau dilakukan agar Banten ini menjadi lebih baik? Ini ceritanya berandai-andai nih ya. Tapi kan sah-sah saja. Namanya juga pemimpin kan. Iya. Anggaplah memberi saran kalau memang itu belum takdirnya. Iya. Kalau tadi kan siap kan gitu. Masalah jadi tidak jadi kan tergantung situasi, terutama takdir izin dari atas kan gitu ya. Artinya kalau banyak yang harus dibenahi ya. Saya kira bukan hanya Banten, di seluruh Indonesia memiliki masalah ya. Betul. Artinya di Banten ini cukup unik. Ya, mapping tentang permasalahan Banten ya, kalau dengan analisis yang sederhana SWOT gitu, kekuatannya di mana tadi sudah sampaikan ya. Betul. Potensi sumber daya alam, ada kesempatan untuk ini ya. Kemudian juga sumber daya alam, kemudian juga potensi manusianya, sumber daya manusia juga cukup besar ya, 13 juta. Apalagi aset industri yang sampai 14.000 ya. Sepanjang 600 triliun PDRB. Ya. Kesempatan-kesempatan lain itu banyak gitu buat kita ya. Kita dilewati oleh alur lalu lintas Jawa Sumatera, Trans Sumatera. Dilewati Alki, dekat dengan Jakarta. Ya. Masa kalah sama yang dekat sama yang jauh dari Jakarta gitu kan? Ini kan aneh gitu ya. Armada laut
kanan kiri ya lengkap lah. lengkap lah. Mau apa lagi di sini? Tambang ada juga. utara selatan. Jadi lihat kekuatannya, ya potensinya, kesempatannya. Ya ada kendala. Betul, ada kendala, tentu ada Ya kendala itu juga selama itu kita bersatu ya. Ya dimana kita cobalah pemimpin kita siapapun bersatu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Banten ini ya. Siapapun nanti yang jadi selama itu menuju Banten yang lebih baik, kita dukung, Pak. Kita dukung, betul. Ya. Kembali lagi ke masalah nasib, tapi ke depan ya seperti kami ini, mohon maaf ini, saya sebagai ketua harian PUB ketika mendirikan PUB itu, ya kita tidak harus menjadi gubernur, tidak harus jadi bupati, tidak harus jadi apa, kita kerjakanlah. Apa yang bisa dikerjakan? Apa yang bisa dikerjakan, dan kita punya apa, kita masih punya wawasan, punya pikiran ya. Saya juga menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di bidang ilmu pemerintahan ya. Ini juga bagian daripada mencerdaskan bangsa. Betul. Gitu. Khususnya yang ada di Banten. Luar biasa. Baik Pak Jenderal, tanpa terasa diskusi profilnya luar biasa. Jadi Sobat Ekbis yang selama ini hanya dengan nama Laksamana Eden Gunawan, sekarang profilnya sudah bisa ditonton secara seksama di YouTube nanti. Amin. Di Ekbis Banten. Dan apa yang disampaikan itu mudah-mudahan bermanfaat. Soal nanti harapan-harapan adalah tidak ada yang salah, orang berharap ya. Dan saya appreciate atas kesiapan Pak Jenderal ya, karena siapa tahu di luar studio nanti ada para petinggi partai, wah ini menarik nih, barang bagus nih. Gitu kan ya. Ya mudah-mudahan aja kan. Kira-kira kita bercanda. Yang penting punya niat saja dulu. Betul. Bagus, ingin Banten lebih baik. Betul. Gitu ya. Karena tokoh masyarakat sekarang khususnya yang dari Banten ini kembali nih. Betul. Pulang ke kampung pengen gitu ya. Masa gini-gini terus. Betul. Gitu ya. Pingin sekali gitu. Cobalah kita punya visi misi yang lebih baik gitu ya. Betul. Ya grafiknya nanti harus naik semua lah. Dan diskusi kita mudah-mudahan tadi sudah saya sampaikan ada manfaatnya soal perkenalan profil tokoh kita sore hari ini. Dan saya atas nama pemandu acara atau yang disebut dengan host, tentu ada hal-hal yang kurang berkenan ya nanti di Sobat Ekbis. Biasa. Siap Kang Ali. Namanya bumbu komunikasi. Kadang-kadang tidak terkontrol ya. Semangatnya. Iya, itu bagian daripada manusia yang tidak sempurna. Betul, gitu ya. Ketika berbicara seperti ini ya, saking semangatnya Kang Ali ini menyampaikan hal-hal yang yang ya mungkin kurang berkenan. Saya pun mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Oke, Sobat Sukses semualah buat Banten yang lebih baik. Oke. Sukses buat Ekbis dan buat semua pemirsa yang menikmati produk-produk Ekbis Banten. Saya Kang Ali dan tokoh kita Pak Laksamana Eden Gunawan pamit undur dari studio Ekbis Banten. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.